Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrian SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Kali ini saya akan menyampaikan refleksi kritis terhadap pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Ada dua hal yang tak terpisahkan di sini, yaitu pendidikan dan kebudayaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kebudayaan atau peradaban bangsa yang baik dan yang dicita-citakan, maka pendidikan adalah dasar atau pondasinya. Pendidikan dan kebudayaan merupakan suatu ikatan yang tidak bisa berpisah atau dilepaskan. Dalam pemeliharaan kebudayaan, maka pendidikan harus selalu bergerak. Pendidikan tidak boleh statis, karena jika pendidikan statis, maka akan mengalami chaos. Pendidikan harus terus berubah untuk menjawab tuntutan zaman. Kebudayaan tidaklah sama antara satu tempat dengan tempat lainnya. Keberagaman kebudayaan itu semuanya bermuara pada nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perubahan ini, pemikiran Ki Hajar Dewantara terbagi menjadi 3 kerangka perubahan, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan sebuah perubahan, kita perlu melihat kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah terkait alam tempat di mana masyarakat itu berada. Kodrat alam ini membentuk kebudayaan masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat yang hidup di daerah pantai tentu berbeda kebudayaannya dengan masyarakat yang berada di daerah pegunungan. Jadi, kodrat alam inilah yang membentuk kebudayaan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya adalah kodrat zaman. Kodrat zaman adalah bahwa antara suatu zaman dengan zaman lainnya, maka akan ada perbedaan dan perubahan. Pada tiap-tiap zaman, walaupun tempatnya sama, maka tantangan yang dihadapi tentu berbeda. Sebagai contoh, keadaan zaman daerah kita 50 tahun yang lalu dengan zaman sekarang sangatlah berbeda. Prinsip perubahan menurut Ki Hajar Dewantara terdiri dari 3 bagian yang dikenal dengan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Yang pertama adalah kontinuitas. Menurut Ki Hajar Dewantara, kontinuitas artinya adalah kita harus melakukan dialog kritis dengan sejarah bangsa kita. Selain itu, kita harus secara terus-menerus menjaga nilai-nilai utama dari masyarakat yang berakar pada identitas kita sebagai sebuah bangsa. Jadi, walaupun zaman terus mengalami perubahan, namun nilai-nilai esensi budaya masyarakat Indonesia harus tetap dipegang teguh. Asas yang kedua adalah konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, konvergensi artinya adalah perubahan-perubahan yang kita lakukan harus menuntun kita pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan sejatinya adalah memanusiakan manusia dan memperkuat kemanusiaan. Selanjutnya asas konsentris. Menurut Ki Hajar Dewantara, konsentris artinya kita harus menghargai keberagaman yang ada. Pendidik harus menghargai setiap keunikan yang ada pada diri murid. Pendidikan itu harus memerdekakan murid. Pada akhirnya, perubahan itu bermuara pada perubahan budi pekerti. Perubahan dari sebuah pendidikan adalah budi pekerti. Di sini ada 2 hal, yaitu budi dan pekerti. Budi, menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta merupakan pikiran, rasa adalah perasaan, dan karsa adalah kemauan. Sedangkan pekerti dapat dimaknai sebagai tenaga. Dalam perubahan budi pekerti melalui pendidikan tersebut, maka ada olah cipta, yakni menajamkan pikiran, olah rasa, yakni menghaluskan rasa, dan olah karsa, yakni memperkuat kemauan, dan olahraga untuk menyehatkan jasmani.
Adapun relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan yaitu pendidikan yang holistik dan seimbang akan melahirkan kesempurnaan budi pekerti, yang akan melahirkan insan-insan yang penuh dengan kebijaksanaan. Demikian pula sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan yang timpang dan tidak seimbang, maka akan menciptakan masyarakat yang langka dan hampa dengan kebijaksanaan. Relevansi yang kedua mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan yaitu seorang pendidik memiliki keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat. Pendidikan harus berorientasi kepada murid. Semua yang kita lakukan di dalam pendidikan adalah bertujuan untuk murid. Demikianlah refleksi kritis mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Semoga dengan memahami pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, maka pendidikan di Indonesia akan dapat bertransformasi ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.